Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketiga-tiganya wajib dipelajari setiap orang yang mengaku beragama Islam dan beriman. Iman, Islam, dan ihsan itu merupakan pelajaran dasar di dalam agama Islam. Ulama dahulu menyebutnya sendi agama. Kalau ada kitab tulisannya sendi agama, isinya itu pasti iman, Islam, ihsan. Dan kebanyakan kitab-kitab legend, kitab-kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin, kitab I'anatul Talibin, itu kebanyakan isinya iman, Islam, ihsan. Kebanyakan. Saya menyebutnya tasawuf dasar. Jadi kalau untuk mempelajari ilmu tasawuf, maka ilmu dasarnya harus mantap. Sebelum mempelajari ilmu tasawuf, dasarnya dulu kita tanamkan. Apa dasarnya? Iman, Islam, ihsan. Dan dia merupakan pondasi di dalam agama Islam. Kalau ketiga pelajaran itu tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita tidak akan goyah, tidak akan bingung, tidak akan kalut menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Asal ketiga-tiganya itu mantap, tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apabila kita bicara iman, maka kita bicara hakikat. Sepanjang siapa saja yang menyampaikan tausiah di sini yang berhubungan dengan keimanan,
Maka secara tidak langsung pelajaran itu berhubungan dengan pelajaran hakikat. Dan referensinya harus Quran atau hadis. Tidak boleh katanya itu tidak boleh. Kalau kita sudah bicara iman, bicara hakikat, referensinya harus Quran dan hadis. Kenapa apabila kita bicara iman berarti kita bicara hakikat? Jawabannya karena kita tidak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui atau di dalam kitab suci Al-Quran atau melalui perkataan Rasulullah. Jadi tidak boleh kalau bahasa Banjarnya itu mengerandau itu tidak boleh kalau kita bicara iman. Harus referensinya Quran. Karena apa yang ada yang di dalam iman itu kebanyakan kita tidak tahu. Seperti rukun iman itu telah kita ketahui bersama-sama ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Apabila kita bicara rukun-rukun ini berarti kita bicara hakikat sudah. Kalau ada pertanyaan kenapa? Jawabannya karena kita tidak tahu. Iman kepada Allah, dah tahu kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, berimanlah kepada Allah. Jawabannya sama, iman kepada Allah. Kalau saya tanya lagi, sudah pernahlah bertemu dengan Allah? Jawabannya juga sama. Tidak pernah bertemu dengan Allah. Lah, kok berani-beraninya ngomong saya beriman kepada Allah? Lah kok berani-beraninya ngomong Tuhan saya adalah Allah sementara tidak pernah ketemu? Kalau jawabannya pokoknya saya tidak tahu. Nah itu sudah. Itu iman yang semu namanya. Nah itu pentingnya kita belajar. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah? Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Wa ani'buduni. Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk ingat kepadaku. Jadi kita tidak tahu. Cuma kalau orang dahulu belajar apa di masjid tadi? Belajar hakikat, hati-hatilah. Nah, selama referensinya Quran dan hadis, aman. Referensinya Quran dan hadis, dan itu merupakan referensi kita dalam agama Islam. Agama Islam itu referensinya Quran dan hadis. Jadi kalau kita bicara iman harus Quran dan hadis. Tidak boleh mimpi tuan guru, mimpi wali, mimpi kiai, tidak boleh. Tapi itu bisa disampaikan untuk melengkapi saja agar kita paham. Boleh mimpi tuan guru ini dalam rangka untuk memudahkan pemahaman, bukan referensi. Referensinya harus Quran dan hadis. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pernahlah bertemu dengan malaikat Allah? Tidak pernah. Tapi berimanlah, beriman. Dari mana mengetahuinya? Dalam Quran. Allah menyampaikan bahwasanya malaikat itu ada. Tidak bisa kita melihatnya. Tidak pernah kita ketemu dengan malaikat-malaikat tersebut. Dan kita wajib mengimaninya.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu mereka istiqomah dalam keimanannya, maka malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka yang istiqomah. Tuhannya Allah tidak berubah. Miskin Tuhannya Allah, kaya Tuhannya Allah. Mendapat musibah Tuhannya tetap Allah. Mendapatkan kenikmatan Tuhannya tetap Allah. Istiqomah berarti. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Nanti kalian akan mendapatkan surga. Kalau dalam keadaan apapun Tuhannya tetap Allah. Istiqomah berarti. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tidak pernah kita ketemu dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, tapi kita wajib mengimaninya. Kita hanya ketemu dengan Al-Quran sebagai referensi. Iman kepada Rasul-Rasul, tidak pernah kita ketemu. Berimanlah, beriman. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan ada 124.000 nabi, ada 313 Rasul, ada 25 yang wajib kita imani. Nabi dan Rasul. Ada 25 dan kita tidak pernah ketemu. Berimanlah, beriman. Pernahlah ketemu? Tidak pernah. Dari mana mengetahui bahwasanya mereka itu Rasulullah? Di dalam Al-Quran. Iman kepada hari kiamat. Kalau saya tanya, berimanlah kepada hari kiamat. Ya, kami beriman. Sama, saya jawabannya gitu juga. Pernahlah ketemu dengan hari kiamat? Tidak pernah. Ya kan? Adakah yang pernah ketemu dengan hari kiamat? Tidak pernah. Tapi kita wajib mengimaninya. Dari mana kita mengetahui kiamat itu pasti terjadi? Jawabannya di dalam kitab suci Al-Quran. Allah yang mengatakan. Banyak sekali ayat-ayat tentang kiamat itu. Sampai-sampai ketika Nabi menerangkan tentang kiamat pada saat khutbah Jumat, salah seorang Badui masuk Islam, Badui itu langsung instruksi. Kira-kira di Masjid Al-Mizan ini pernah lah ada khotib jamaah instruksi mana wani. Itu instruksi. Sampian menerangkan tentang kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu terjadi? Berdiam Nabi. Hasik khutbah tuh berdiam. Ujar Nabi, bukan masalah kiamat itu kapan terjadi. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang sudah kita siapkan? Jadi bukan kapan, kiamat itu kapan? Tidak tahu. Nabi hanya bisa menjawab, kiamat itu dekat lagi. Nah dekatnya kita tidak tahu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mengalami kiamat kecil. Kiamat kecil itu minta maaf, minta ampun. Kita mau buang air besar, WC ndak ada, itu kiamat itu. Kiamat. Nah sekarang WC-nya ada, toiletnya ada, kakusnya ada, airnya ndak ada. Kiamat itu kan. Kiamat itu. Nah sekarang airnya ada, gayungnya ndak ada. Kiamat itu ya. Serba salah itu. Sekarang gayungnya ada, airnya ada, klosetnya ada, pintunya ndak ada. Kiamat itu kan. Kenapa saya bisa cerita pengalaman masalahnya kan?
mau buang air besar datang ke SD. Ada ibu-ibu kerja di dapur di belakang aula, rumahnya di situ di belakang aula, suaminya wakar. Minta maaf kalau kesamaan cerita. Bu, ada toilet kan bu? Situ pak toilet. Ada airnya, ada gayungnya. Pintunya tidak ada. Tidak apa-apa pak. Apanya tidak apa-apa saya bilang. Ibu tidak apa-apa, saya papa itu. Karena nyaman-nyaman kan kiamat itu. Itu kiamat kecil sudah itu. Menderitanya ya Allah. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, jadi kenikmatan itu bukan penderitaan lagi. Nah, kalian kembalikan kepada Allah. Iman kepada qadha dan qadar. Nah, itu hakikat kita. Qadha yang sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfuz, belum terjadi. Qadar yang sudah disimpan di Lauhul Mahfuz terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya takdir. Nah, kalau definisinya sama seperti ini iman kepada qadha dan qadar. Kalau sudah urutannya sama seperti ini, maka kita akan memiliki keyakinan yang sama bahwasannya takdir itu tidak bisa dirubah. Asal seperti tadi, ketentuan Allah sudah ditulis dari awal kejadian alam semesta sampai akhir kejadian. Lalu itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qadha, ketentuan Allah. Takdir tapi belum terjadi, qadha namanya. Yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, qadar, kita menyebutnya takdir. Kalau sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Itu rumus. Walaupun ada ulama yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, silahkan rubah. Kalau bisa merubah takdir, silahkan. Saya punya keyakinan 30 tahun, 35 tahun menanamkan keyakinan ini kepada masyarakat luas, bahwasannya tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Karena sudah terjadi. Nah, kebanyakannya terjadi perdebatan itu, contohnya gurulah, umpamanya, nah masih umpama, belum takdir lagi. Masih umpama, yang perlu kita ketahui, qadha, ketentuan kita. Setelah ini apa? Alam semesta apa? Yang disimpan di Lauhul Mahfuz kita tidak ada yang tahu. Maka jangan berandai-andai kalau bicara takdir. Karena sudah terjadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan kematian? Allah. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, dah no comment. Takdir itu sudah terserah, mau meninggal di rumah, tabrakan, kecelakaan tunggal, bencana alam, meninggal di rumah sakit, ada istilah malpraktek dan lain sebagainya. Kita no comment. Meninggal Bu Ai, meninggal Pak Ai, innalillah, selesai sudah. Karena tidak bisa dirubah. Semarah apapun kita tidak akan hidup. Orang yang meninggal itu tidak akan hidup. Yang menjadikan meninggal itu Allah. Nah, kebanyakan manusia terdinding dengan sebab, lalu marah karena sebab tadi, lalu komentar. Contoh, ada keluarga yang meninggal, anak sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Bawa pulang ke rumah, keluarga yang datang nanya, sakit apa sih dia? Yaitu menyasak. Kita bawa ke rumah sakit, di UGD dokternya lambat. Nah, dokternya lambat, meninggal. Oh, udah selesai. Ada lagi keluarga yang lain, keluarganya sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal. Bawa pulang ke rumah, keluarga nanya, sakit apa sih dia? Rabah, langsung masuk kamar mandi, rabah. Kita bawa ke rumah sakit, meninggal. Kenapa? Dokternya buru-buru, salah juga. Dokternya lambat salah, dokternya buru-buru salah.
Ada lagi keluarga yang sakit, nyucuk sih, menusuk, nyasak, menyusuk, nyasak, bawa ke rumah sakit, meninggal. Bawa pulang ke rumah, keluarga komentar, biasanya nanya, kenapa meninggal? Ya itu menyusup, kita bawa ke rumah sakit. Orang jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke Bung Tomo, sama yang seberang, Sungai Kledang. Apa hubungannya Sungai Kledang? Dan di Sungai Kledang itu ada tukang tawar sugang. Meninggal, jangan dikomentari sudah. Kita komentari ya tidak bisa hidup juga sudah. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridolah terhadap keputusan apa saja yang ditentukan Allah atas dirimu, engkau orang terkaya sedunia. Nyaman sudah. Meninggal ya sudah, meninggal. Tapi biasa manusiawi kan, kadang-kadang marah dengan cara pengobatan, marah dan seterusnya. Ada keluarga lagi, pasien sakit nusuk, wah bawa ke Sempaja, dari bawa ke rumah sakit, bawa ke Sempaja, sampai sana, sampai di rumah baru dipegang kakinya, meninggal sudah. Saya ketemu orangnya itu, yang mau obat itu ketemu. Masih mau obati kan, nenek sawan aku 3 hari libur, kemarin ada orang mau obat meninggal di sini aja. Nah ya kan, sawan sih dia, hanya dipegang kakinya, belum ditawar lagi. Maksudnya megang kaki itu panas kah, dingin kah? Biasanya kalau ini angin, ambilkan nangka Belanda, sirih biasanya. Gosong biasanya, nangka Belandanya gosong biasanya. Itu baru dipegang kakinya meninggal. Istirahat. Bahasa Banjarnya sawan itu bahasa Indonesianya apa itu? Trauma. Sawan aku bukan di sini. Nah, sawan. Jadi meninggal itu ketentuan Allah. Wal hayata, hidup takdir Allah. Yang meninggal takdir, yang hidup takdir. Kalau ada yang hidup, yang menghidupkan Allah, kita ini dihidupkan, bukan yang maha hidup, yang dihidupkan. Untuk apa Allah mengadakan kematian? Untuk apa Allah mengadakan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji diri kalian, siapa di antara kalian yang istimewa sikapnya? Siapa di antara kalian yang istimewa ucapannya? Siapa di antara kalian yang istimewa perilakunya? Dicari yang istimewa. Yang istimewa itu yang bagaimana? Yang semakin dekat kepada Allah. Anak Sapian meninggal, innalillah wa inna ilaihi. Selesai sudah. Kalau sudah innalillah itu selesai sudah. Perutnya, pusatnya bengkak. Sebelum dibawa ke rumah sakit masih tidak bengkak, pas dibawa ke rumah sakit bengkak. Tuntut aja. Nah kan biasa keluarga kayak gitu kan. Tuntut aja rumah sakit, kita ganti 1 miliar atau 2 miliar. Nah masyarakat tuh seperti itu. Nah kita yang mulai belajar ini sudah tenang aja, meninggal sudah ketentuan, sudah mau diapakan lagi. Ya kan. Saya ketemu dengan keluarga guru, kejadian ini 15 tahun yang lalu lah. Ada acara kah guru habis asar, kosong jenulun. Hari Minggu habis asar ada jadwal kah kosong. Bisalah guru ke rumah. Ada apa jenulun kan? Baca doa haul guru yang 3 tahun abah. Oh ya kah? Datang ke rumah, kumpulan orang-orang, baca tahlil, baca doa haul, makanan, habis makanan bekesah. Bini sidin bekesah, mamanya ke anak yang menelpon itu bekesah. Jangan sakit kah abahnya, kada guru kecelakaan tunggal tuh, kecelakaan bisa tunggal, biar bingung juga. Sidin pagi bekerja,
berangkat, rupanya entah gimana jatuh, meninggal. Oh, kecelakaan tunggal. Mau nuntut kemana itu? Ya kan, mau nuntut kemana? Nggak ada. Nah, ketemu lagi saya dengan keluarga. Haur kehabian guru. Hari Sabtu sore habis asar, baca doa haul guru. Oh ya kan, baca. Datang situ baca doa haul. Baca doa haul, makanan, bekesaha. Jarun sakit ke abahnya, beliau meninggalnya setahun yang lalu guru. Oke. Sakit apa? Ada sakit Pak. Naik sepeda motor tabrakan dengan pickup. Dengan pickup tabrakan. Oh, jadi apa kasusnya? Dari kasuskan guru. Kita tidak mengadu. Polisi nyuruh nyabut berkas karena berkas sudah masuk ke kepolisian. Kata kepolisian cabut aja berkasnya. Yang menabrak tanggung jawab ngantar ke rumah sakit, membawa ke rumah. Besoknya habis penguburan selesai, datang membawa duit 20 juta. Bayangkan 15 tahun yang lalu 20 juta. Ya kan? Kami minta ampun, minta maaf, beangkatan ding sanak, beangkatan keluarga kita. Ini ada 20 juta tali asih, kata keluarga yang setahun meninggal tadi bapaknya, suaminya. Minta maaf, kami kadang nerima kematian itu ketentuan Allah sudah. Wah, nah saya bilang ketentuan Allah sudah. Ini 20 juta, jangan dinilai uangnya 20 juta nominalnya. Ini tali asih, enggak. Orang tua kami tidak bisa diganti dengan 20 juta. Itu sudah ketentuan dari Allah. Dan Bapak tidak perlu mengganti seperti ini. Dikembalikan duitnya. Akhirnya dia senama acaraan bearwahan tuh mengantari makanan. Tolong dari pihak keluarga jangan menyediakan makanan. Kata yang nabrak itu, saya menyediakan mulai sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan setiap tahun nanti. Nah ini tiap tahun pertama disediakan juga. Orangnya kada bisa datang, tapi makanannya datang. Oh, jarudun luar biasa. Keluarganya yang tidak nuntut tuh nah. Kan mati Allah yang menentukan. Bisakah kita seperti itu? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, karena pelajaran yang saya sampaikan ini satu, isinya teori mengasah mata hati supaya hati kita itu tidak terdinding dengan apa yang ada di alam semesta. Pelajaran yang akan saya sampaikan secara berkala di sini, kalau disampaikan itu nanti kita akan masuk iman, Islam, ihsan. Kita akan masuk nanti secara berkala lagi pembersihan diri. Kalau diri sudah bersih baru masuk sifat 20, baru masuk tauhid. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Insya Allah kalau diberikan kesempatan berurutan itu, bersambung berurutannya. Ya kan? Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira berdosa gak yang sumbing ini lahir sumbing lalu operasi kada sumbing lagi. Pertanyaannya, orang yang dioperasi sumbingnya lalu normal berdosa apa kada? Ya kada berdosa. Ya kan? Itu bukan merubah takdir, itu berobat, memperbaiki obat. Yang jadi masalah bagus-bagus bibir diolah sumbing, itu kada bagus itu. Kalau sumbing kan supaya normal. Nah, yang kada boleh minta maaf lah, ibu-ibu minta maaf. Alistina bagus-bagus dikarek lalu ditato, nah itu merubah itu. Berdosa itu mengarik itu ada hadisnya.
mengering, ada hadisnya, merubah, ya kan, merubah, menambah bulu mata. Minta maaf ibu-ibu lah, itu haram hukumnya menyambung rambut, menambah bulu mata. Itu ada hadisnya. Ya, jadi apakah itu merubah takdir? Tidak. Takdirnya sumbing, lalu dioperasi, habis dioperasi berhasil, lalu tidak sumbing. Takdirnya tidak sumbing, sebelumnya sumbing. Ya kan. Saya umpamanya patah batis, dipotong, ya kan, karena rusak batisnya, ganti batis kayu, berdosa lah? Tidak, ya kan. Karena ada orang menjual batis kayu kan, periksa aja batis sudut nih, lain kayu, lain kayu. Ini umpamanya, kira-kira demikian. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan kewajiban kita sesama manusia. Pertama, salam, menjawab salam. Yang kedua, menjawab ketika orang bersin. Yang ketiga, mendamaikan jika seseorang datang ke tempat kita minta didamaikan, kita damaikan. Yang keempat, menghadiri undangan. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, menghantar jenazah. Pertanyaannya, menghantar jenazah itu pengertiannya apakah kita sampai mengantar ke tempat pemakaman atau hanya kita datang pulang? Dan yang kedua, bagaimana menjawab orang bersin? Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan Rasul ada pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaih, idza da'aka fa'ajibhu, idza istansahaka fansahu, idza atasa fahamidallah fasamithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Bukhari. Ada 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Ulama hadis berbeda pendapat menafsirkan hak. Ulama hadis yang pertama, hak itu wajib ditunaikan. Jadi kalaunya mengucapkan salam, kalaunya berdapat wajib mengucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam berdosa. Kalaunya diundang wajib hadir. Itu kewajiban namanya. Ulama hadis yang pertama mengatakan itu kewajiban, hak itu kewajiban, hak kewajiban muslim kepada muslim yang lain. Ulama hadis yang kedua mengatakan itu hakun di situ, pada hadis itu kalau bisa. Saya ikut pendapat ulama hadis yang kedua, kalau bisa. Kalau ketemu, kalau bisa ucapkan salam. Itu saya ikut itu, kalau bisa. Kalau tidak bisa, sudah. Kalau Bahari di Samarinda ini, Bahari tahun 70-an itu budaya salam itu masyarakat. Bila berdapat, Assalamualaikum. Berdapat di warung, Assalamualaikum. Makan. Aku duluan lah, Assalamualaikum. Itu pembudaya. Naik motor berjalanan, Assalamualaikum, dan lantang. Sekarang tuh mulai hilang dah. Yuk, duluan lah, yuk. Mulai hilang sudah. Nah, kalau bisa ucapkan salam. Itu panjang pembahasan salam. Kalaunya diundang, nah ulama pertama wajib datang. Ulama yang kedua kalau bisa datang. Saya ikut pendapat ulama yang kedua, kalau diundang, kalau bisa datang. Ya kan? Beliau ini rancak mengundang orang di sini. Rancak ada kau datang. Malam ini kawan datang. Ulun kira yang Wahab Sahrani ketujuan telepon malam Selasa di sana. Gang 2 kah? Lain. Jaka kada bepadah mendusur ke sana ulun. Ada orang ceramah di sana. Lain gitu.
Untung Almijan guru Almijan. Nah itu pentingnya. Ulun kadang melihat lagi di nama di situ. Ingatnya yang rancak telepon Wahab Serati Gang 2 Langgar Al Hidayah itu penuh juga ceramahnya di situ. Ulun sudah berpadah malam Selasa kosong. Kalau bisa datang, kalau tidak bisa jangan datang. Orang minta damaikan, kalau bisa damaikan, kalau tidak bisa arahkan ke lain. Jangan jadi kompor. Orang mengadu anuna bini-bini ibu-ibu mengadu laki ulun tuh bah tak cerai aja ikam sidin anak ngawini sekalinya. Kalau bisa nasihati sabar aja lah, hidup itu ujian. Nah, jangan jadi kompor, apalagi menyuruh bercerai, tak cerai aja gitu. Yang datang bungas orangnya kan. Wah, inilah. Pas sudah bercerai, aku aja gini negana, iya sudah. Kalaunya bersin, kalaunya mengucapkan alhamdulillah, tahmid, hamidallah, pasamithu, doakan, yarhamukallah. Ternyata orang yang bersin itu mendengar ada orang berdoa, yarhamukallah, nah, kan berdoa juga. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, itu kita membalas doanya. Nah, kalau ulun terus terang aja dengan pian bersin itu 7 kali pian. Kada berjedanya asim 7 kali itu. Menggema masjidnya, jawanya orang masjidnya menggema doang. Maka di rumah ulun tuh retak bangunan tuh kan. Kada ada hubungan, rasanya retak gitu. 7 kali bersin. Berhenti. Alhamdulillah ya Allah. Wah, ternyata kita bersin itu berhenti seluruh kegiatan detak jantung, napas, semuanya paru-paru berhenti sejenak. Nah itu fungsinya alhamdulillah kita bisa bernapas lagi. Kalaunya sakit, kalau bisa tengok besuk kalaunya bisa. Kalau tidak bisa jangan dibesuk. Orang muslim ada kebesukan pian di rumah sakit hari-hari itu pian. Ya kalau bisa. Nah, ulun keluarga aja jarang besuk sudah. Apalagi orang lain. Kalau bisa singgah ke rumah sakit, singgah ke rumah. Cuma beetika juga, satu jangan lama-lama. Kedua berikan harapan, jangan sakit apa pian. Betul-betul di sini nah. Keluarga ulun, tetangga ulun 2 hari aja meninggal. Langsung ngedrop, langsung down, langsung. Jangan juga nah kayak itu. Kalau meninggal tabi'hu, antarkan jenazahnya bahari. Orang meninggal di Sumedang ini bahari tahun 80-an. Sekampungan hibak kuburan. Karena yang meninggal, yang kuburan itu sedikit aja. Pekuburan bakal itu sedikit aja. Sungai Kledang ini sedikit banget tahun 80-an itu sedikit. Bila dia meninggal, sekampungan tuh hibak kuburan. Orang yang hidup ini bertakziah tuh si kampungan. Wah ini kuburannya hibak. Yang mengantar sedikit aja. Ya, yang mengantar dikit aja. Kalau bisa antarkan. Kebanyakan orang sampai di rumah aja. Maaflah ada gawian lagi dah sibuk. Sabar, turut berduka, sabarlah. Doakan, ya kan tugas kita mendoakan. Yang takziah ke rumah banyak, yang mengantar ke kuburan keluarga terdekat saja, teman dekat saja. Yang mengantar ke kuburan beda bahari, sekampungan orang mengantar. Itu gambarannya seperti itu. Wah ini jauh-jauh tinggal, masing-masing ada kesibukan, yang mengantar sedikit saja. Di samping itu juga kuburannya hibak sudah. Ya kan, kuburan bakal itu kan hibak juga. Kalau yang Kledang ini hibak juga. Wah, kalau kuburan Abul Hasan tuh berlapis sudah itu. Bahari hibak kuburan Abul Hasan tuh yang mengantar, yang melayat tuh penuh sekampungan. Karena kuburannya sedikit. Sekarang kuburannya banyak, yang mengantar sedikit. Nah itu hidup kan.
Gambarannya seperti itu, kira-kira demikian. Kurang lebihnya urut minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada permintaan doa untuk kesembuhan Ibu Asnawiyah binti Abdul Muthalib. Ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya, serta diberikan kesehatan dan bisa mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيها أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيها أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيها أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وقرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.